Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta. Bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Sebuah pabrik mebel dan 9 ruko di kawasan Kapuk, Jakarta Barat terbakar habis. Sidang kode etik tolak banding pemecatan Irjen Polisi Verdi Sambo. Ribuan paket sembako dibagikan jajaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dan pemirsa, inilah Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta kali ini dari informasi api membakar sebuah pabrik mebel dan 9 rumah toko di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas untuk mencapai lokasi kebakaran. Api dengan cepat melahap bangunan pabrik yang memproduksi mebel di Jalan Kapuk Kebun Jahe Dalam, RT 11 RW 3, Kapuk Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke sejumlah rumah toko atau ruko yang berdempetan. Akses jalan yang sempit sempat menjadi kendala pemadaman dan hanya mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas kecil yang bisa menjangkau titik api. Tadi saya keluar rumah, tiba-tiba ada asap kecil ngumpul. Saya pikir cuma kayak ada yang pembakaran kecilan. Pas saya sampai sini, tiba-tiba api udah ngumpul gede. Saya udah hubungi pemadam kebakaran, karena udah ada laporan sebelumnya. Jadi buru-buru lah, saya memadamkan seadanya lah, air got bareng-bareng. Kronologis awal yang terbakar dari laporan warga adalah pabrik mebel yang menyambar ke toko material. Dan akhirnya merambat ke 8 toko sekitarnya. Ada kendala nggak sih Pak saat melakukan pemadaman sendiri? Kendala awal adalah jalan sempit. Jadi unit kita hanya mobil kecil, 2 unit yang bisa masuk, sementara mobil-mobil yang besar itu tidak bisa masuk. Sehingga kendala kita dalam rangka penyerangan dan membackup dari 4 jalur penjuru. Karena di depan juga dari utara itu tertutup jalan buntu. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara kasus kebakaran ini ditangani Polsek Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Fadli Alwaris, El Sinta TV. Pemirsa, adu mulut antara pengendara dan petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat mewarnai razia parkir liar yang digelar di kawasan Kemayoran. Meski diprotes, petugas berhasil menderek paksa 5 kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan dan trotoar. Pria ini langsung berlari saat mengetahui kendaraan yang terparkir di bahu jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat disasar razia petugas Sudin Perhubungan. Sayangnya, usahanya tak berbuah hasil, karena petugas telah menderek kendaraan yang diparkir sembarangan. Petugas pun melanjutkan razia ke Jalan Sumur Batu, Kemayoran. Di lokasi ini petugas harus menghadapi sejumlah pelanggar yang memohon agar dilepaskan. Salah satunya adalah pelanggar yang meminta dilepaskan dengan alasan harus pulang ke rumah karena kondisi sang istri yang tengah sakit keras. Petugas pun akhirnya memberikan keringanan dengan memberikan sanksi tilang di tempat. Razia digelar karena masih banyak kendaraan yang diparkir di trotoar dan bahu jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, parkir liar juga kerap menjadi pemicu kemacetan dan rawan kecelakaan. Diberikan keringanan karena dengan alasan dari istrinya sakit ini, gimana Bang? Ya,
kita emang punya rasa ini juga ya, karena memang istrinya sakit. Tapi pelanggaran kan tetap ada kena sanksi. Itulah artinya kita gabungan sama dari pihak lantas, dari pihak lantas yang menilang untuk pelanggarannya. Oh, jadi diberikan toleransi sedikit Bang atau gimana Ya, Bang? toleransi karena memang istrinya katanya nggak bisa jalan, nanti istrinya harus naik mobil gitu. Nah, artinya sih pelanggarannya kita udah tetap ditindak ya, karena memang ini jelas hak untuk pejalan kaki dan beliau kan sudah ada SIM-nya, udah tahu parkir di mana yang benar. Jadi dengan keringanan ya kita kasih tilangan aja dari lantas. Dalam razia ini petugas berhasil menderek paksa 5 kendaraan yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk dikenai sanksi tilang maksimal Rp500.000. Kontributor Elsinda TV, Jakarta. Iya, masih dari informasi razia parkir liar pemirsa, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menertibkan parkir liar di sekitaran Rawabuaya, Cengkareng. Dalam penertiban parkir liar ini sebanyak 8 truk kontainer dan 2 mobil diderek untuk dikenai sanksi denda sebesar Rp500.000. Pengendara minibus ini tak berterima kendaraannya diderek petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng. Meski terbukti parkir di bahu jalan, namun sang pemilik kendaraan terus protes agar kendaraannya tak diangkut. Setelah diberikan penjelasan, petugas pun menderek kendaraannya ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Penertiban parkir liar dilanjutkan ke Jalan Kopaja, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sini petugas menertibkan beberapa mobil dan truk kontainer yang diparkir sembarangan tempat. Menurut warga, Jalan Kopaja Rawabuaya sering dijadikan lokasi parkir truk-truk besar, sehingga mengganggu lalu lintas. Sebagian besar adalah truk-truk besar yang merupakan truk-truk ekspedisi yang mudah-mudahan digunakan untuk mengantar antar kota. Jadi warga merasa terganggu dengan adanya truk-truk besar ini untuk lalu lintas, baik itu untuk ke pasar, ke sekolah dan lain sebagainya. Karena di belakang lokasi ini ada banyak rumah-rumah penduduk yang memampatkan Jalan Kopaja ini. Jadi warga tidak bisa mengakses jalan ya dengan adanya truk parkir. Iya betul, karena jalan ini memang ya fungsinya sangat bermanfaat buat warga, khususnya warga RT 1, RT 7, dan warga yang lainnya yang ada di wilayah RW 0. Hari ini kita melaksanakan penderekan di Jalan Kopaja, wilayah Kelurahan Rawabuaya. Untuk hasilnya 8 kendaraan yang kita derek dibawa ke kantor Rawabuaya. Dalam penertiban ini, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menderek 8 truk kontainer dan 2 mobil. Para pelanggar ini akan dikenai sanksi denda sebesar Rp500.000. Kontributor Elsinda TV, Jakarta. Iya pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.